yang selanjutnya adalah tentang qasar. Syurutul qasri, syarat-syarat qasar. Jamak ini sendiri, qasar ini sendiri. Bisa digabungin, namanya jamak qasar. Bisa digabung nih, namanya jamak qasar. Atau bisa disatuin sendiri, qasar sendiri, gak dijamak. Zuhurnya cukup 2 rakaat, nanti maghrib nanti isanya tetap 2 rakaat, asalnya 2 rakaat. Jadi jamak ini sendiri, qasar ini sendiri. Kalau dijadikan satu berarti jamak qasar. Nah, apa syarat-syaratnya jamak qasar? Yang pertama, ayyakuna safaruhu marhalataini. Perjalanannya itu minimal 2 marhalah. Berapa 2 marhalah? 82 km. Kalau jaraknya 82 km minimal, maka dia boleh mengqasar sholat. Apa itu mengqasar sholat? Meringkas yang tadinya zuhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang tadi isanya 4 rakaat didiskon 50%. Jadi diskon itu bukan cuma punya jualan, sholat juga bisa didiskon. Sholat didiskon. Tapi jangan kebanggaan juga. Sholat di jamaknya kosong. Giliran makan kagak dikosong. Ya udah apa gitu ya. Nah, jadi yang pertama syaratnya adalah perjalanannya minimal 2 marhalah. Berapa itu? 82 km. Ukurannya sendiri kan gampang ukurnya sekarang. Sekarang pakai handphone Anda bisa ukur. Saya dari sini ke tempat ini ada nggak 82 km? Anda buka aja Google Map. Ada nggak 22 km? Kan tinggal begitu aja, gampang ukurnya. Nggak usah lihat di jalanan lagi, nggak usah lihat di apa. Buka aja handphone, lihat di Google Map. Dari rumah ke sini berapa kilometer nih? Kan kelihatan sih. Nyampe ke 82. Kalau nyampe 82 km, maka boleh mengqasar sholat. Yang kedua, ayyakuna mubahan. Perjalanannya itu sesuatu yang diperbolehkan. Perjalanan yang diperbolehkan, bukan perjalanan yang diharamkan. Ada orang pengen maksiat, lalu kemudian maksiatnya di Bandung. Kan Bandung lebih dari 82 kilo. Lalu kemudian mau qasar. Kok qasar? Bukan safar. Padahal dia mau maksiat ke sana misalnya gitu. Tak boleh. Namanya bukan mubah. Perjalanan itu harus mubah. Mubah itu perjalanan yang diperbolehkan, bukan perjalanan yang diharamkan. Kenapa? Karena perjalanan itu ada 3. Perjalanan itu ada 3 macam. Yang pertama, asim bis safar. Orang yang bermaksiat dengan perjalanannya. Jadi orang yang bermaksiat di perjalanan, orang yang bermaksiat dalam perjalanannya ini, itu ada 3. Yang pertama, asim bis safar. Orang yang bermaksiat dalam perjalanannya, dengan perjalanannya. Apa itu? Dia pengen ke Bandung karena pengen maksiat di Bandung. Itu namanya asim bis safar. Maksiat dengan perjalanannya. Memang dia dari awal perjalanannya pengen maksiat. Maka itu namanya asim bis safar. Ini nggak boleh. Yang kedua, asim fis safar. Bermaksiat di dalam perjalanan. Di sini malah contohnya ada orang qasidal haji, ada orang menuju haji, tapi di tengah-tengah jalan dia mabuk. Di tengah-tengah jalan dia main judi online. Jadi ya, maka itu disebut dengan asim fis safar. Orang yang bermaksiat di dalam perjalanannya. Gak boleh dia melakukan qasar. Kenapa? Karena dia asim fis safar. Sebelum dia bertaubat dengan itu, maka dia dianggap orang yang bermaksiat. Meskipun tujuannya adalah untuk haji. Ini contohnya malah ada orang yang mau haji. Kan bagus tuh perjalanan haji itu. Tapi di tengah jalan dia main judi online. Gitu ya. Sambil nungguin pesawat boarding main judi online. Berarti dia dianggap asim fis safar. Orang yang bermaksiat di dalam perjalanannya. Kalau tadi kan orang yang bermaksiat pada perjalanannya. Kalau ini orang yang bermaksiat
di dalam perjalanannya. Kalau dia belum tobat terhadap dosanya, maka dia tidak boleh mengkosor sholat. Anda pengen ziarah, contoh, mau kemana? Mau ziarah kemana? Ke Sunan Ampel. Di tengah jalan Anda main judi online. Maka sampai di Surabaya kalau belum tobat, itu nggak boleh mengkosor sholat. Kenapa? Karena asin fis safar, masih bermaksiat, orang yang bermaksiat di dalam perjalanan. Dia bukan berarti akan kamu ziarah, ini ziarah kan bagus. Ada maksiatnya di situnya tadi. Kalau ada maksiatnya di situ dan dia belum tobat, maka belum masih boleh. Yang ketiga, asin bis safari bis safar. Jenisnya adalah orang yang bermaksiat pada perjalanan, di dalam perjalanannya. Contoh, ada orang pengen ngaji di Bandung, nyampe di tol Cikampek berubah. Tadinya pengen ngaji di Bandung, tapi pengen ke diskotik yang ada di Bandung. Itu namanya asin bis safari bis safari. Orang yang berubah niatnya, yang tadi niatnya bagus, tapi kemudian di tengah jalan dia berubah. Ini pun juga dianggap orang yang tidak boleh mengkosor sholat. Nah, itu syarat kedua ya. Syarat yang pertama, perjalanannya harus 2 marhalah, 82 km. Yang kedua, perjalanannya harus perjalanan yang diperbolehkan. Syarat yang ketiga, orang itu boleh mengkosor, al ilmu bijawazil qasri, punya ilmu tentang bolehnya kosor. Kalau kita nggak ngerti tentang kosor, maka tidak boleh mengkosor sholat. Nanti dianggapnya zuhur 4 rakaat, berarti 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan 1,5 rakaat nih, gitu ya. Sampai begitu, maghrib kan 3 rakaat ya, berarti kosornya bagaimana? Masih nanya kayak gitu. 3 rakaat kosornya jadi berapa? Berarti kan dia nggak tahu. Nggak boleh dia mengkosor, kecuali ikut kosor. Tuh Ustaz dia ikut, oke saya ikut dia, apa itu? Tapi kalau sendirian dan dia nggak tahu tentang hukum kosor, nggak boleh dia mengkosor sholat. Yang keempat, waniyatul qasri indal ihram, niat kosor ketika takbiratul ihram. Kalau dia sudah takbiratul ihram, kemudian dia niat kosor, maka dianggap tidak kosor. Jadi niat itu, saya niat sholat maghrib jamak takdim dengan asar kosor 2 rakaat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Tapi ketika dia sudah Allahu Akbar, mau baca Fatihah baru niat, sholatnya kosoran, itu dianggap sudah tidak boleh. Jadi niatnya itu harus saat takbiratul ihram. Yang kelima, wa antakuna sholatu rubaiyatan, sholatnya itu harus yang 4 rakaat. Jadi subuh gak boleh dikosor, maghrib juga gak boleh dikosor. Sholatnya itu cuma untuk yang 4 rakaat. 4 jadi 2, gak boleh 3 jadi 1,5. Sholat subuh 2 jadi 1, jadi harus 4. Mengetar banget diskonnya. Yang keenam, wadawamus safari ila tamamiha, terus menerus dalam perjalanan ila tamamiha, sampai sempurnanya sholat. Jadi Anda belum nyampe di Ciledug, udah nyampe di Pondok Indah, maka masih boleh nanti di Pondok Indah itu untuk mengkosor sholat. Dan yang terakhir syaratnya adalah wa allayyak tadiya bimutammin fi juz'in min sholati. Ini sering dilanggar nih. Menurut kitab Safinah, tidak boleh ikut kepada imam yang sholatnya sempurna, baik itu dia orang yang mukim maupun orang yang musafir. Kita sholat zuhur jamak kosor kita di sholat zuhurnya, ikut imam yang lagi sholat zuhurnya sempurna di masjid misalnya gitu. Kita masuk nih ke masjid, mau di rest area kita pengen masuk masjid. Lalu kemudian di masjid lagi ada sholat jamaah. Sholat jamaahnya ini sholat jamaah zuhur yang 4 rakaat. Kemudian kita ikut dia, niatnya kosor, nggak boleh.
Jadi kalau mau mengqashar tidak boleh ikut kepada imam yang sholatnya tidak qashar. Jadi gimana? Dia bikin bikin sendiri. Berdasarkan sebuah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah ditanya, "Ma balul musafir yusolli rak'ataini izan faradha wa arba'an iza tamma bimuqimin." Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas pernah ditanya, kenapa sih orang musafir sholatnya 2 rakaat kalau sendirian, tapi dia wajib 4 rakaat kalau bermakmum dengan imam yang 4 rakaat? Apa kata Ibnu Abbas? Tilka sunnatu ayat thariqatus sariyah. Memang sudah seperti itu kepastian dan hukumnya. Jadi misalnya Anda pengen sholat masuk rest area, pengen sholat jamak zuhur, jamak takdim qashar, mengqashar sholat zuhur dan asar, tapi Anda ikut dengan imam yang ada di situ dan imam yang di situ sholatnya sholat zuhur biasa atau dia sholatnya tidak diqashar, maka nggak sah itu. Harus ikut kepada imam. Kalau dia tuh sholat zuhur doang, ya berarti Anda sholatnya sholat zuhur. Jadi gimana? Misah, tidak ikut kepada jamaah yang melakukan sholat zuhur tanpa diqashar. Inilah 7 dari syarat-syarat orang mengqashar sholat. Boleh dia mengqashar sholat dengan 7 syarat itu. Nah, kita kan sering perjalanan, diingat untuk menjadi ilmu buat kita semua. Ada yang mau tanyain? Sebelum ditutup, ada yang mau nanya? Ada, ya nanti di luar lagi nanya ya. Baik, mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wafana ya karim, wafilana ya rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa nuran satiyan wa rizqan wasi'an wa ghina 'anil nas wa shifaa min kulli da'in nas'aluka wa najata min an-nar wa ridha wa iqamah wa nasra ila wajhikal karim fi jannatin na'im. Allahumma ja'alna awladana wa talabizana min ahli wa min ahli khair wa la tajal waliyan min al-syarr wa min ahli al-jahl bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.